Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada sesi kali ini kita akan belajar cara membaca skala pada mikrometer skru. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas cara membaca skala pada jangka sorong. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai. Mikrometer skru adalah alat pengukuran yang terdiri dari skru terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mili atau 10 pangkat min 5 meter. Alat ini ditemukan pertama kali oleh Wilhelm Gascoigne pada abad ke-17 karena dibutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong. Penggunaan pertamanya adalah untuk mengukur jarak sudut antar bintang-bintang dan ukuran benda-benda luar angkasa dari teleskop. Kemudian bagian-bagian mikrometer skru. Baik, perhatikan. Yang pertama ada rahang tetap, kemudian rahang geser, mur pengunci, skala utama, skala nonius, selubung luar, roda bergigi, kemudian ada bagan atau frame. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama rahang tetap atau anvil, yaitu bagian poros yang tidak bergerak. Objek yang ingin diukur ditempelkan di bagian ini dan bagian poros geser didekatkan untuk menjepit objek tersebut. Kemudian ada rahang geser. Nah, sebelah sini rahang geser atau spindle, poros bergerak berbentuk komponen silindris yang digerakkan oleh timbel atau selubung luar. Nah, ini adalah timbel atau selubung luar. Kemudian ada mur pengunci atau lock nut. Nah, ini adalah mur pengunci, bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan poros geser. Selanjutnya ada skala utama. Ini adalah skala utama 0, 5, 10, 15 dan seterusnya. Ini adalah skala utama. Bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran. Terdapat dua skala, yaitu skala utama yang ini, kemudian ada skala nonius yang ini. Selanjutnya selubung luar atau timbel. Ini adalah selubung luar. Selubung luar atau timbel posisinya di sebelah sini, bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Jadi kalau kita akan melakukan pengukuran dengan mikrometer skru, maka kita akan memegang bagian ini. Selanjutnya, roda bergigi atau ratchet. Bagian yang dapat membantu menggerakkan poros geser dengan pergerakan lebih perlahan dibanding menggerakkan timbel. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, nah kita selain menggunakan selubung luar ini atau timbel, maka kita juga menggunakan roda bergigi atau ratchet ini untuk membantu pergerakan supaya lebih perlahan, gitu ya. Jadi pengukurannya lebih presisi. Selanjutnya frame, bagan atau frame. Komponen berbentuk C ini yang menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain pada mikrometer skru. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, fungsi mikrometer skru. Nah, mikrometer skru pada umumnya digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan suatu benda yang ukurannya kecil. Seperti dijelaskan sebelumnya, alat ini memiliki kepresisian 10 kali lipat dari jangka sorong sehingga dapat mengukur benda yang lebih kecil, tepatnya pada ketelitian 0,01 mm. Nah, sebagaimana kita ketahui, untuk ketelitian jangka sorong itu adalah 0,1 mili atau 0,01 cm. Nah, mikrometer skru itu 10 kali lipat lebih presisi dan lebih teliti daripada jangka sorong. Penggunaan alat ini untuk mengukur panjang benda yang kurang umum digunakan. Kenapa kurang umum digunakan? Karena umumnya panjang benda masih dapat diukur dengan baik di tingkat kepresisian 1 mili dan 0,1 mili. Di mana masing-masing tingkat kepresisian dimiliki oleh penggaris dan jangka sorong. Nah, penggaris itu ketelitiannya 1 mili dan untuk jangka sorong itu adalah 0,1 mili. Sedangkan mikrometer skru mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm.
Kemudian cara menggunakan micrometer skrup. Oke, perhatikan. Prinsip kerja micrometer skrup adalah menggunakan suatu skrup untuk memperbesar jarak yang terlalu kecil untuk diukur secara langsung menjadi putaran suatu skrup lain yang lebih besar dan dapat dilihat skalanya. Nah, lalu cara menggunakan micrometer skrup adalah pertama, objek yang akan diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Itu ya. Nah, objek yang akan diukur di sini adalah bola kecil, diletakkan menempel dengan bagian poros tetap di sini. Setelah itu, kedua, bagian timbal selubung luar ini adalah timbal diputar sehingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Nah, setelah benda ini kita letakkan, maka selubung luar atau timbal kita geser atau gerakan sehingga rahang gesernya itu akan menempel pada benda. Ketiga, bagian reset dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan-lahan. Setelah kita menggeser timbal, kemudian rahang gesernya mendorong kepada benda yang berada di rahang tetap, begitu. Nah, selanjutnya kita geser atau putar-putar roda bergigi atau reset ini, sehingga kita akan mendapatkan hasil pengukuran yang sangat teliti. Setelah itu, keempat, setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros ini, maka hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala Nonius. Cara membaca micrometer skrup. Baik, perhatikan. Pembacaan micrometer skrup dilakukan pada dua bagian, yaitu di skala utama dan skala Nonius atau Vernier. Skala utama dapat dibaca di bagian slip dan skala Nonius dapat dibaca di bagian timbal. Baik, perhatikan. Nah, ini adalah skala Nonius yang ada di bagian slip ataupun selubung statis yang terletak ada angka-angka di sini. Itu namanya slip atau selubung statis. Kemudian skala Nonius itu terdapat di bagian timbal atau di selubung luar yang bisa diputar dan digeser-geser. Nah, pada contoh ini di sini kita akan membaca hasil pengukuran dari micrometer skrup. Lalu bagaimana cara membacanya? Yang pertama, pada skala utama di sini ini ada 0, kemudian ada angka 5. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di skala utama itu ada 5. Nah, bagaimana dengan yang di bawah? Yang di bawah itu ini 0,5. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Jadi yang di bawah ini adalah 0,5. Gitu ya. Nah, sehingga kita simpan atau nyatakan di sini di skala utama 5,0 ditambah 0,5. Lalu pada skala Nonius di sini garis ini sejajar dengan garis 28. Gitu ya, garis 28. Nah, angka 28 dari mana? Kita hitung dari sini. 25, 26, 27, 28. Nah, sehingga hasil pengukurannya 5,0 ditambah 0,5 ditambah 0,28. Maka hasilnya 5,78 mm. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal 1. Jika pada suatu pengukuran didapatkan gambar skala utama dan skala Nonius sebagai berikut, berapakah panjang dari benda yang diukur? Perhatikan, pada skala utama itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Ini 0,5, ini 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, di sini 4. Ya, di sini 4. Kemudian pada skala Nonius itu sejajar dengan angka 30. Nah, sehingga hasilnya kita bisa menulis
pada skala utama itu adalah 4 mili dan skala nonius adalah 0,30 mili. Maka hasilnya 4,30 mm. Contoh soal yang kedua. Berapa ketebalan kawat tembaga yang diukur dengan mikrometer skrup berikut? Perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar mikrometer skrup ketika mengukur ketebalan kawat tembaga. Di skala utama itu tertulis 0, 0,5, 1, 1,5. Dan pada skala nonius itu antara 0,29 dan 0,30. Nah, maka hasilnya skala utama itu 1,5 mm dan skala nonius 0,30 mm. Karena yang paling mendekati di sini itu adalah 0,30. Nah, sehingga pada skala nonius dituliskan 0,30 mm. Dan hasilnya 1,5 ditambah 0,30 adalah 1,80 mm. Nah, untuk bisa lebih memahami tentang cara membaca skala pada mikrometer skrup, nah silahkan nanti kalian diisi soal latihan ini. Soal 1, pengukuran tebal batang terlihat seperti gambar di samping. Hitunglah hasil dari pengukuran mikrometer di bawah ini. Itu ya. Nah, ini skala utama, ini adalah skala nonius. Selanjutnya, soal nomor 2. Hitunglah hasil pengukuran mikrometer skrup di bawah ini. Ini skala utama dan ini skala nonius. Baik, soal ini dikerjakan supaya lebih mengerti dan lebih memahami. Itu ya. Ini skala utama, kemudian ini adalah skala nonius. Ini skala utama, ini adalah skala nonius. Kalau misalnya belum paham, silakan nanti videonya direview, kemudian dipelajari kembali. Nah, setelah itu nanti silahkan kalian kerjakan soal-soal latihannya. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.